di mana kita butuh rumah, kita butuh pakaian, tapi ini berbicara tentang kebutuhan yang lebih dalam lagi dibandingkan kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam diri kita, yaitu kebutuhan kita untuk merasa berharga, kebutuhan kita untuk diterima apa adanya, kebutuhan kita untuk merasa aman, kebutuhan kita untuk memiliki hubungan yang bermakna dengan orang-orang terdekat kita. Ini semua adalah kebutuhan yang secara normal pasti semua manusia punya. Tapi ketika kita, karena pengalaman di masa lalu, mempersepsikan bahwa kita tidak terpenuhi kebutuhan ini, maka kita pasti akan perlu coba sadari akarnya apa. Jangan-jangan akarnya adalah selama ini yang saya lakukan adalah berusaha untuk mencari perasaan berharga. Selama ini yang saya lakukan adalah mencoba mencari penerimaan. Atau selama ini saya mencoba untuk mencari rasa aman. Nah, itu akan menjadi salah satu komponen gremlin. Apa yang mendorong kita untuk bisa apa yang mendorong kita mengambil keputusan-keputusan tertentu tadi, itu semuanya didorong oleh hal-hal yang tadi adanya di bawah sadar kita, yang disebut dark side, yang mungkin kita nggak inginkan, tapi itu masih terus terjadi. Kemudian juga ada kategori lain, yaitu dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentunya kita tidak akan pernah sampai dalam satu titik, kita tidak pernah lagi merasakan luka hati. Tapi ketika kita luka hati kita, apakah yang akan kita responi? Apakah kita membiarkan luka itu terus bersarang di dalam diri kita sehingga itu menjadi luka yang terus menganga? Ataukah kita akan mencoba memulihkan luka tersebut, memproses luka tersebut sehingga akhirnya kita bisa menerima dan akhirnya bisa memaafkan? Kalau kita bisa memprosesnya, maka walaupun itu painful, kita nggak akan suffer istilahnya. Jadi kita merasakan sakitnya, tapi kita tidak menderita sakit di dalam kehidupan, itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi penderitaan itu adalah pilihan. Artinya, ketika kita merasakan sakit, kita punya pilihan. Kita mau menderita karena rasa sakit itu, ataukah kita mau memproses rasa sakit itu sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita makin kuat. Dan itu menjadi pilihan. Apakah saya mau menderita ataukah saya menjadi makin kuat akibat apa yang saya alami sebagai rasa sakit di dalam hati saya. Jadi itu kategori berikutnya. Yang berikutnya adalah berbagai isu yang mungkin belum terselesaikan. Di dalam hidup sekali lagi pasti akan bangun kesadaran kita agar isu-isu tersebut sungguh-sungguh bisa makin lama makin terselesaikan. Semuanya 100% terselesai mungkin tidak bisa, tapi paling tidak dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, makin banyak hal yang kita bisa selesaikan di dalam kehidupan kita. Karena ketika ada isu-isu yang kita belum selesaikan, biasanya isu tersebut akan muncul lagi sampai itu terselesaikan. Artinya semakin cepat kita menyelesaikan isu tersebut, semakin cepat juga kehidupan kita bisa maju untuk mencapai apa yang Tuhan memang sudah rencanakan bagi kita. Orang tua kita tidak diperhatikan oleh orang tua kita, sehingga kita berusaha mencari perhatian di dalam hal-hal yang lain. Itu isu yang belum selesai, tapi termanifestasikannya dalam hal yang lain. Dan nanti mungkin ketika kita tidak merasa mendapatkan perhatian atau tidak merasakan mendapat rasa aman yang kita cari, itu bisa berdampak negatif karena kita merasa itu menjadi sesuatu kebutuhan. Padahal sebenarnya itu bukan kebutuhan yang kita rasakan sekarang, itu kebutuhan yang kita rasakan dulu ketika kita masih kecil. Tapi kita tidak menyelesaikannya sehingga kita masih bawa terus itu di dalam kehidupan kita.